Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah perjanjian ketiga, yang kali ini memasuki part yang kedua. Jadi untuk kalian yang belum menonton part atau bagian pertamanya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti dan juga paham keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Bomowica. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang ada di Wattpad. Linknya saya sudah taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk mari kita langsung saja mulai kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pukul 1 kurang 15 menit, siang yang begitu panas, dan ruang tunggu dokter praktek kandungan di sebuah rumah sakit swasta di kota Solo terasa panas bagi Wibi. Udara dingin yang berhembus dari kotak-kotak pendingin udara di setiap sudut ruangan itu tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa pada tubuh Wibi. Mungkinkah saraf-saraf perasa dingin di kulit tubuhnya itu telah mati rasa, dan rasa panas yang membalut tubuh Wibi ini mengapa tidak memunculkan setitik keringat pun di kulit tubuhnya? Keanehan ini menyebabkan rasa gelisah yang perlahan-lahan mencengkram hatinya. Detak jantung Wibi berpacu dengan detak-detik jarum jam dinding di ruang tunggu tersebut. Entah mengapa Wibi merasa tidak nyaman selama duduk menunggu di kursi itu. Ini tidak wajar dan pasti akan terjadi sesuatu begitu, pikir Wibi. Berkali-kali dia mengubah posisi duduk dan menggeser pantatnya untuk mencari posisi yang nyaman di kursi itu. Karena ketidaknyamanan itu pula Wibi tidak memperhatikan nomor urut antrian periksa untuk istrinya. Tiba-tiba salah seorang perawat pun yang berjaga di situ berdiri di belakang mejanya sambil menyebutkan nama Ratri, istrinya. "Ibu Ratri Ningtyas, silakan masuk." "Ayo Rat, ini giliranmu," kata Wibi gugup. Wibi segera menggandeng tangan Ratri dan mengajaknya masuk ke dalam ruang praktek dokter. Dokter itu terlihat muda dan mungkin juga masih muda dalam pengalamannya. "Ada keluhan apa?" tanya dokter muda itu sambil menurunkan sedikit kacamatanya dan menatap Ratri. "Tidak ada keluhan apa-apa dok, cuma kontrol rutin biasa." Dokter itu kemudian membaca buku riwayat periksa kandungan Ratri. Terlihat dia mengerutkan dahinya dan memperhatikan Ratri lagi. "Ini kontrol keberapa?" "Ketiga dok," jawab Ratri. "Bukankah dokter itu sudah membaca buku kontrol dan mestinya sudah tahu, kenapa mesti tanya segala?" tanya Wibi dalam hati. Wibi hanya bisa menggerutu dalam hati, dan rasa gelisah itu belum juga mau keluar dari tubuhnya. Wibi mencoba bersikap tenang saat sang dokter mempersilahkan Ratri berbaring untuk diperiksa kandungannya. Dia dibantu seorang perawat mempersiapkan alat ultrasonografi atau USG untuk melihat perkembangan bayi di dalam rahim Ratri. Dokter muda itu menempelkan alat sensor USG pada perut Ratri. Matanya memperhatikan layar monitor kecil berwarna hitam putih di depannya tanpa berkedip. Terlihat dia mengurutkan dahinya kembali dan berkali-kali menggerakkan alat sensor itu untuk mencari-cari posisi yang bagus untuk melihat gambarnya. Agak lama dokter itu mengamati gambar calon bayi di layar monitor USG. Wibi memperhatikan mulut dokter muda itu bergerak-gerak seperti mengatakan sesuatu. Dan sepertinya dia tidak puas dengan hasil pemeriksaannya sendiri. Ditekannya tombol-tombol pada monitor tersebut dan tidak beberapa lama kemudian muncul 2 lembar foto ronsen hasil sensor USG. Dokter itu kemudian mengambilnya dan menuju meja kerjanya. Dengan serius dia mengamati kedua foto tersebut. Wibi kemudian mengikutinya dan duduk di depan mejanya. "Ada apa dok?" Wibi penasaran dan mencoba bertanya padanya, tapi dia tidak memperoleh jawaban sepatah kata pun. Dokter muda itu tetap diam dan pandangan matanya itu tidak bergeser sedikit pun dari kedua foto ronsen itu. Sikap dokter muda itu membuat Wibi semakin gelisah. Tidak lama kemudian, Ratri kemudian menyusul dan duduk di sampingnya. Dia juga ikut memperhatikan dokter itu.
Dengan harap-harap cemas, dia menanyakan keadaan bayi yang berada di perutnya. "Bagaimana bayi saya, Dok?" tanya Ratri. "Calon bayi, itu baru calon bayi," jawab sang dokter sambil menatap tajam mata Ratri. Iya dok, calon bayi. Terus calon bayi saya kenapa dok?" tanya Ratri gugup sambil melirik ke arah Wibi. "Calon bayi usia 3 bulan ini kelihatan kecil sekali dan besarnya tidak sesuai dengan usia kandungan ibu. Bisa dikatakan bahwa embrio ini sudah tidak berkembang," jawab sang dokter muda. "Terus bagaimana dok?" tanya Ratri khawatir. "Tidak ada jalan lain, harus dikuret." "Apa dok? Dikuret? Bukankah itu sama saja dengan digugurkan?" tanya Wibi dengan nada meninggi. "Iya," jawab dokter itu dengan suara berat dan kemudian menatap tajam mata Wibi. "Dikuret? Tidak. Tidak ada kamus dalam hidupku untuk menggugurkan kandungan istriku. Pasti ada jalan keluarnya," kata Wibi setengah berteriak. Sementara itu, Ratri hanya bisa terduduk lemas di kursi, sedangkan Wibi berada dalam puncak kegelisahan. Rupanya peristiwa inilah yang memicu timbulnya getar-getar gelisah yang dirasakan Wibi semenjak mereka tiba di ruang tunggu pasien tadi. Saat itu Wibi masih merasa bagaikan di sebuah goa yang sangat gelap dan lembab. Suasananya terasa begitu mencekam. Dia melihat dokter itu berubah menjadi hantu bebek gombel yang siap untuk menculik embrio bayi di dalam kandungan Ratri dan membawanya pergi entah kemana. Wibi berteriak sekuat tenaga, tapi hanya desaan-desaan yang keluar dari mulutnya. Tenggorokannya begitu kering, bagaikan gurun pasir di pantai selatan dengan gumuk-gumuk pasir yang menyumbat jalan nafasnya. Wibi tidak berdaya melawan keadaan ini. Keringatnya bercucuran dan tangannya berusaha meraih bayi Ratri yang telah berada dalam gendongan bebek gombel tersebut. Beberapa saat lamanya Wibi larut dalam halusinasi pikirannya. Ketika sebuah tangan menepuk pundaknya dan suara lembut terdengar di telinganya, menyadarkan bahwa dia sebenarnya masih berada di ruang praktek dokter muda itu. "Ayo mas, kita pulang," ajak Ratri. Pandangan mata Wibi kembali normal. Dia menarik nafas panjang dan hawa dingin dari alat pengatur udara perlahan-lahan memenuhi rongga dadanya. Wibi merasa segar kembali dan melihat ke sekeliling ruangan. Pandangan matanya berhenti pada dokter muda itu. "Silakan datang lagi secepatnya. Calon bayi istri bapak harus segera dikuret," katanya sambil memberikan foto ronsen USG tersebut. Sampai di rumah, Ratri langsung menuju kamarnya tanpa menghiraukan Mbok Sum yang sedang duduk santai di ruang tamu. "Istrimu kenapa?" tanya Mbok Sum. "Ada masalah pada cabang bayinya, Mbok. Kata dokter calon bayinya tidak berkembang dan harus dikuret," jawab Wibi. Mbok Sum terdiam mendengarnya dan matanya menatap tajam ke arah Wibi. Wibi menganggap Mbok Sum telah marah dan menyalahkan Wibi karena tidak mau menuruti kata-katanya. Dan Wibi hanya bisa diam saja melihat sikap si mboknya. Segera dia meninggalkan Mbok Sum di ruang tamu dan menyusul Ratri masuk ke dalam kamar. Dia mengepaskan tubuhnya di tempat tidur. Sementara itu Ratri duduk termangu di depan meja rias sambil mengelus-elus perutnya. 3 bulan lebih waktu yang sia-sia, kata Ratri tanpa semangat. Tidak ada yang sia-sia. Kita periksa ke dokter kandungan yang lain. Mungkin masih ada harapan, kata Wibi sambil bangun dan duduk di tepi tempat tidur. Tiba-tiba si Ayu yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak masuk ke kamar dan sempat mendengar pembicaraan mereka. Bergantian, dia kemudian memandangi kedua orang tuanya. "Ada apa, ayah, ibu? Kok mau periksa lagi ke dokter yang lain? Adik kenapa?" "Adik nggak apa-apa," jawab ayahnya sambil sedikit tersenyum dan membelai rambutnya. Ayu tersenyum kemudian memeluk ayah ibunya. Terpancar kegembiraan dalam wajah polosnya itu. "Hore, aku akan punya adik," teriaknya sambil berlari keluar dari kamar. Wibi dan juga Ratri hanya bisa saling pandang melihat kegembiraan Ayu, anak pertamanya. Suasana kembali hening, tapi pikiran Wibi tetap berputar memikirkan masalah ini. "Mas, masih ingat kata-kata Simbok tadi sebelum kita berangkat? Ini hari apa?" Wibi menjawab pertanyaan Ratri dengan pertanyaan juga. Cepat-cepat dia berdiri dan kemudian menghampiri kalender yang tergantung di dinding kamar tidurnya.
Dia mengamati tulisan kecil di bawah angka pada kalender tersebut. Selasa Kliwon, teriak Wibi. Dia berbalik dan kemudian mengembaskan lagi tubuhnya di tempat tidur. Pikirannya sangat kacau balau. Apakah ini akibat aku dan juga Ratri melanggar pantangan itu? Seandainya aku tidak tahu adanya pantangan itu dan Simbok tidak memberitahunya, pasti pantangan itu tidak berlaku. Apakah ini sebuah kolomengok? Tanya Wibi dalam hati. Wibi kemudian teringat istilah kolomengok dalam kepercayaan Jawa. Dalam buku Primbon disebutkan bahwa kolomengok adalah sebuah ucapan atau ujaran. Ucapan tentang terjadinya kesialan setelah sebuah pantangan disebutkan dan sengaja dilanggar oleh orang yang mempunyai hajat. Mungkin kata-kata Mbok Sum tadi bertindak sebagai kolomengoknya dalam kejadian ini. Tetapi bagi Wibi dia tetap berkeyakinan bahwa kejadian ini hanya kebetulan saja dan sudah menjadi kehendak Gusti Allah. Wibi menghela nafas dengan panjang dan mencoba berpikir tenang untuk mengatasi masalah ini. Pandangan matanya menyusuri langit-langit kamar dan terhenti pada sebuah bola lampu di atas sana. Kita coba periksa ke dokter sepuh. Beliau dokter kandungan paling senior di kota ini dan sudah banyak pengalaman, kata Wibi memberikan usul. Tapi hasil USG kan mestinya sama, kata Ratri kurang bersemangat. Mungkin dokter muda tadi kurang teliti dan kurang pengalamannya untuk kasus seperti ini. Kita coba ke sana nanti ya, Rat. Kita berusaha dulu, selebihnya terserah kepada Gusti Allah apa yang akan terjadi pada calon bayi kita. Wibi terus berusaha meyakinkan Ratri untuk mengesampingkan kolomengok yang telah diucapkan oleh Mbok Sum. Dia memberi semangat pada Ratri agar tetap tegar menghadapi peristiwa ini. Ratri pun membalas dengan senyum manisnya dan dapat menepis jauh-jauh kekhawatirannya akan kehilangan anak keduanya. Selang beberapa hari kemudian, Wibi dan juga Ratri mendatangi rumah dokter sepuh untuk memeriksakan kandungan Ratri. Mereka berharap pada Gusti Allah akan memberikan keajaiban di balik kasus yang menimpa kandungan Ratri ini. Semilir angin berhembus pelan memasuki ruang tunggu tanpa pendingin udara di rumah pribadi dokter sepuh. Tidak ada rasa gerah dan gelisah dalam hati Wibi dan juga Ratri. Mungkin ini pertanda baik atau hanya pengaruh sugesti dari dokter sepuh tersebut. Entahlah, dinding-dinding tembok berwarna putih bersih itu memberikan rasa nyaman pada mereka. Wibi dan juga Ratri merasa santai dan dapat duduk tenang di ruang tunggu yang relatif sempit itu. Tidak lama kemudian mereka dipersilakan masuk ke ruang periksa. Ada keluhan apa, Bu? Tanya dokter sepuh dengan suara agak berat. Terlihat senyuman menghiasi wajah tuanya dengan rambut yang sudah memutih semua. Wibi pun menceritakan kasus kehamilan yang tidak berkembang di kandungan istrinya. Dokter sepuh mendengarnya sambil mengangguk-nganggukkan kepalanya. Mari Bu, saya periksa, kata dokter sepuh. Dengan dibantu seorang perawat Ratri kemudian berbaring di tempat tidur periksa, sementara sang dokter menyiapkan alat USG-nya. Terlihat mata sang dokter memperhatikan layar monitor USG dengan seksama dan menekan-nekan tombolnya. Muncullah sebuah foto ronsen USG calon bayi Ratri. Ini memang kecil sekali bentuknya, sepertinya baru berusia 12 minggu, jadi memang masih kecil, kata dokter sepuh. Tapi menurut perhitungan kami sudah lewat 3 bulan, Dok, kata Ratri. Mungkin ibu yang salah hitung, tapi tidak apa-apa. Kita lihat perkembangan selanjutnya, masih bisa diobati, kata dokter sepuh sambil menulis sebuah resep obat. Lega rasanya hati mereka berdua mendengar kata-kata dokter sepuh tersebut. Ratri bahagia tersugesti dengan kata-kata tersebut dan kembali bersemangat. Mereka kembali ke rumah dengan perasaan tenang dan menjalani kehidupan mereka dengan normal seperti pasangan suami istri lainnya tanpa beban. Sejenak mereka dapat melupakan tentang lelembut pantangan maupun tentang tradisi leluhur yang terasa menyulitkan. Dan kejadian yang dialami oleh Ratri adalah kejadian medis yang dapat diatasi dengan tindakan medis pula. Begitu kesimpulan Wibi terhadap kasus yang menimpa Ratri, istri tercintanya meskipun telah dianggap melanggar pantangan perpergian di hari Selasa Kliwon. 2 minggu kemudian Wibi mengantar Ratri memeriksakan kandungannya ke dokter sepuh itu lagi. Dan pada saat itu, kandungan Ratri dinyatakan berkembang dengan normal.
Kejadian itu memang diawali dengan adanya pantangan yang dilanggar oleh Wibi dan Ratri, meskipun tidak ada dibuktikan secara empiris bahwa keduanya adalah kejadian yang saling berhubungan. Namun bagi Mbok Sum, hal itu menjadi fakta yang tidak terbantahkan, bahwa lelembut akan mengganggu kehidupan manusia apabila ada pantangan dalam tradisi dan kepercayaan leluhur yang dilanggar. Dan hal itu yang sebenarnya ingin Mbok Sum tanamkan lagi pada anak dan juga menantunya, terutama pada Ratri, agar mau melaksanakan sesajen untuk Bau Rekso, dan agar perjanjian tumbal ketiga Mbok Sum dapat segera dilaksanakan. Bagaimana calon bayi Bunduk? Tidak apa-apa Mbok, masih ada harapan. Ini coba deh, diberi obat, diminum setiap hari, semoga saja berhasil. Syukurlah kalau begitu. Simbok juga mendoakan supaya kamu dan juga calon bayimu itu sehat. Tapi kamu harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Jangan mengabaikan pantangan leluhur, kata Mbok Sum dengan mimik wajah serius dan mengelus perut Ratri. Simbok mendoakan saja ya Mbok. Jangan menakut-nakutiku dengan pantangan dan tradisi leluhur begitu. Zamannya sudah berubah dan itu hanya kebetulan terjadi bersamaan. Dan kata dokter itu kejadian medis yang sudah sering terjadi. Kebetulan bagaimana? Lawang sudah jelas sebab akibatnya begitu kok masih ngeyel juga, kata Mbok Sum dengan nada agak keras. Ya bukan begitu Mbok, Ratri merasa tidak enak karena ya membantah terus apa yang dikatakan oleh Mbok Sum. Pokoknya kamu harus memperhatikan hal ini. Memang ada aturan-aturan dalam tradisi kita sebagai orang Jawa yang tidak boleh dilanggar dimanapun kita berada. Dan aturan itu tetap berlaku padamu dan anak keturunanmu kelak. Termasuk jika melanggar pantangan harus membuat sesajen Bau Rekso lembut untuk menebus kesalahanmu. Zamanku sekarang sudah berbeda dengan zaman Simbok dulu. Sekarang sudah banyak perubahan. Bagaimana dengan pekerjaanku? Jika aku harus berusaha mempersiapkan segala upo rampe untuk pancaan maupun sesajen yang lainnya Mbok. Mbok Sum terdiam mendengar penjelasan Ratri. Beliau seperti tidak berkenan dengan perdebatan itu. Mbok Sum ingin agar Ratri tetap mau menguri-nguri atau melestarikan tradisi dan kepercayaan Jawa seperti yang telah Mbok Sum lakukan sejak dulu. Tetapi ada perbedaan pandangan yang tidak bisa disatukan dengan Ratri. Hal itu sebenarnya menunjukkan bahwa zaman sekarang memang sudah berubah tetapi tidak disadari oleh Mbok Sum. Simbok tidak ingin ada keburukan dalam keluarga Simbok. Bukankah dulu mendiang ayahmu telah berpesan untuk tetap menjaga tradisi leluhur supaya adem ayem, tentrem, rahayu, dan mendapatkan berkah Gusti Allah? Apa kamu masih ingat pesan itu? Entahlah Mbok, aku sudah tidak ingat lagi kata-kata mendiang ayah itu. Aku dan juga Mas Wibi sebenarnya masih percaya pada halal gaib dan juga lembut seperti itu, tetapi pemikiranku tidak sependapat dengan Simbok. Tradisi itu tidak logis bagiku Mbok. Pancaan dan sesajen itu sepertinya memberikan makan pada lelembut atau makhluk gaib lainnya, sehingga kita akan tergantung terus kepadanya dan mengesampingkan kekuasaan Gusti Allah. Bukan mengesampingkan, tetapi meminta keselamatan dan berkah pada Gusti Allah, kata Mbok Sum dengan tegas. Tapi Mbok, Ratri tidak ada waktu untuk mempersiapkan ubo rampe pancaan yang begitu banyak. Ratri mencoba mencari alasan lain untuk menolak ritual pancaan tersebut. Akan tetapi Mbok Sum pun tidak kurang akal agar Ratri benar-benar mau melaksanakan tradisi leluhur itu. Jika saat ini kamu tidak sanggup, biar Simbok saja dulu yang mempersiapkan dan melaksanakan semuanya ini untuk kamu. Tetapi kamu harus berjanji untuk melanjutkan tradisi ini seterusnya. Simbok cuma tidak ingin kamu dan juga bayimu terkena sukarta karena melanggar pantangan itu. Kata-kata Mbok Sum sedikit melunak walau belum ada kata sepakat di antara mereka berdua. Ratri berada dalam dilema. Dia hanya bisa diam mendengar permintaan Mbok Sum itu. Berat hatinya untuk mengiyakan permintaan itu, karena Ratri tidak ingin tergantung selama hidupnya dengan ritual pancaan dan tradisi lainnya yang hanya akan memperkuat eksistensi lelembut dalam kehidupannya. Bagaimana Dok? Kamu bersedia meneruskan tradisi leluhur ini kan? Katanya kamu kasihan sama Simbok. Simbok tidak boleh terlalu capek, kata Mbok Sum merayu. Kata-kata itu membuat Ratri tidak tega pada Simboknya.
apalagi melihat simboknya harus direpotkan dengan urusan bancaan dan sesajen. Sementara itu, Mbok Sum pun menyadari bahwa Ratri masih berada dalam kebimbangan. Mbok Sum pun tidak serta-merta memaksa Ratri untuk mengiyakan permintaannya. Dia akan menunggu waktu yang tepat untuk membujuk Ratri lagi. Malam belum begitu larut ketika Ayu meminta ayahnya untuk menemaninya tidur. Sebentar kemudian udara dingin mengharuskan Wibi untuk menyelimuti anaknya yang sudah tertidur dengan lelap. Wibi kemudian keluar kamar menuju ruang makan. Dilihatnya sang istri sedang makan di sana. "Mas, aku merasa kejauhan jika kontrol kandungan ke tempat dokter sepuh itu lagi. Lagian kalau tiba waktunya melahirkan harus juga ke rumah sakit." "Karena rumah dokter sepuh tidak ada kamar bersalinnya," kata Ratri sambil menyantap makan malamnya. Baiklah, kalau begitu kita kontrol ke rumah sakit itu lagi, karena memang jaraknya relatif dekat dengan rumah kita," jawab Bibi sambil meneguk teh hangat buatan Ratri. "Tapi sayangnya dokter sepuh tidak praktek di sana." "Tidak apa-apa, tapi aku mau ganti dokter kandungan yang lebih senior dari dokter muda yang dulu itu," kata Ratri lagi. "Baiklah, besok aku akan cek lagi jadwal praktek dokter kandungan di sana." Bibi segera mengambil piring, beberapa sendok nasi, dan menuangkan sayurannya. Kemudian dia duduk di samping kursi istrinya. Ratri mengembalikan sebutir telur goreng kesukaan Wibi dan meletakkan di atas nasinya. Wibi pun kemudian memakannya dengan lahap. "Jangan buru-buru periksa kandungan istrimu ke rumah sakit itu lagi." Terdengar suara Mbok Sum keluar dari kamar tidurnya menuju ruang makan. Sepertinya dia tadi mendengar percakapan Wibi dengan Ratri dan mengharuskannya keluar menemui mereka berdua. Ratri kemudian terkejut mendengar perkataan si Mboknya. Begitu juga Wibi. "Memangnya kenapa, Mbok? Apa kalian ingin kejadian dulu terulang lagi? Sukerta itu masih mengikuti anakmu, apalagi jika harus kembali ke sana." Sejenak Wibi dan Ratri hanya bisa saling pandang. "Apakah ini kalau mengol lagi? Duh, Gusti Allah, semoga tidak terjadi apa-apa dengan calon bayi dalam kandungan Ratri," kata Wibi dalam hati. "Simbok, kenapa Simbok berkata begitu?" tanya Ratri. "Karena tempat itu telah memberi sawan pada anakmu," jawab Mbok Sum. "Tapi besok Ratri mau ganti dokter lainnya, Mbok, yang lebih berpengalaman," kata Wibi ikut memberi alasan. "Sama saja, selama masih ada di rumah sakit itu, anakmu dapat terkena sawan lagi, karena Sukerta itu masih ada." "Sawan dari mana sih, Mbok? Rumah sakit itu kan terawat, bersih dan tidak terkesan angker, kecuali sawan dari penyakit-penyakit medis. Dan lagi jarak dari rumah ke rumah sakit itu kan relatif lebih dekat bila dibandingkan dengan rumah sakit lainnya, Mbok." Wibi mencoba memberi penjelasan kepada ibu mertuanya dan tetap pada prinsipnya bahwa kasus yang terjadi pada jabang bayi dalam kandungan istrinya adalah murni kasus medis. Karena pada saat itu ada juga pasangan muda yang memeriksakan kandungannya dan calon bayinya sehat-sehat saja. Begitu juga dengan orang-orang yang mempunyai hajat pada saat itu tetap melakukan aktivitasnya. "Rupanya kalian belum mengerti juga maksud Simbok ini ya?" Maksud Simbok bagaimana?" tanya Ratri. "Sawan itu disebabkan oleh gangguan lembut dan hanya bisa dihilangkan dengan pemberian sesajen. Tetapi selama ini kalian berdua tidak percaya dan tidak mau melaksanakannya juga," jelas Mbok Sum. "Bukankah lebih baik begitu, Mbok? Kalau kami tidak percaya maka tidak akan ada pengaruh apa-apa," tanya Wibi. "Bukankah ada gangguan dengan kandungan istrimu? Itu pengaruhnya karena kalian tidak mau menebus kesalahan kalian dengan membuat sesajen untuk bau rekso kampung ini. Tapi gangguan kandunganku sudah dapat diatasi oleh dokter sepuh, Mbok. Dan itu karena penyebab medis. Jadi tidak ada alasan kalau aku kembali periksa ke rumah sakit itu lagi," kata Ratri. "Bukan masalah bisa diatasi atau tidak, tetapi sebab awal adanya gangguan itu yang harus kalian pahami. Tanda lembut itu akan terus mengikuti anak dalam kandunganmu selama kamu belum membuat sesajen untuk menebus kesalahan kalian." "Tapi, Mbok,
Simbok tidak akan memaksa kalian untuk percaya, tapi Simbok merasa kasihan pada anakmu kelak. Pahami maksud Simbokmu ini, Dok, Dok. Terjadi sedikit perdebatan di antara mereka dengan Simbok Sum ini. Semua tetap pada pendapatnya masing-masing sehingga tidak ada titik temu di antara mereka. Wibi tetap pada keputusannya menyetujui usul Ratri tanpa bermaksud membantah pada omongan Mbok Sum. Mereka berusaha untuk berpikir secara logis dalam menghadapi masalah ini. Rupanya keyakinan mereka begitu kuat untuk menolak tradisi leluhur dan ritual sesajen. Aku harus sabar dan lebih telaten lagi untuk memberikan sugesti pada mereka, terutama pada Ratri. Untuk kesekian kalinya usaha Mbok Sum memenuhi jalan buntu, dan tiap sebulan sekali Wibi tetap mengantar Ratri untuk mengontrol kandungannya ke rumah sakit swasta yang dulu. Perbedaan pandangan tentang tradisi leluhur kerap kali menimbulkan perdebatan di antara Wibi dan juga Ratri di suatu pihak dengan Mbok Sum pada pihak yang lain. Yang pada akhirnya aku berujung pada permintaan Mbok Sum pada Ratri untuk melaksanakan ritual sesajen. Dan entah kenapa selalu ada kejadian-kejadian mistis menimpa Ratri dan anak dalam kandungannya setelah perdebatan itu. Wibi dan juga Ratri tidak mau berpikir kalau itu semua terjadi karena pengaruh lelembut yang mencoba mengambil peran dalam kehidupan rumah tangganya. Lelembut yang mungkin memanfaatkan Mbok Sum untuk mensugesti mereka berdua tentang tradisi leluhur yang telah lama mereka tinggalkan. Tetapi, untunglah hingga bulan kelima usia kandungan Ratri ini, kejadian mistis itu tidak sampai melukai Ratri dan calon bayinya. Dia pun tetap dengan aktivitas mengajarnya setiap hari sebagai guru di sekolah menengah pertama dekat tempat tinggalnya. Dan pagi itu, sehari setelah kontrol kandungannya, tidak seperti biasanya Ratri sudah masuk ke kelasnya menunggu bel tanda masuk kelas berbunyi. Dia duduk santai di kursi meja kerjanya, diperhatikannya murid-murid yang masih bermain di luar kelas. Beberapa saat kemudian sebelum bel berbunyi, seorang murid perempuan tiba-tiba masuk kelas sendirian. Murid itu berjalan tergesa-gesa sambil menundukkan kepalanya. Dia berjalan melewati depan meja guru tanpa menoleh dan tanpa menyapa Ratri sebagai gurunya. Murid itu menuju bangku pojok belakang di sebelah kanan meja Ratri dan duduk diam bersandar pada kursinya. Pandangannya masih tertunduk. Ratri mendiamkannya dengan bermaksud nanti setelah jam masuk kelas akan memberikan nasihat kepada semua murid tentang sopan santun terhadap guru. Kembali Ratri sibuk mempersiapkan bukunya untuk belajar. Tidak lama kemudian terdengar bel tanda masuk kelas. Salah seorang siswa putri berlari masuk duluan dan berhenti di depan meja Ratri. "Pagi, Bu," sapa siswa putri itu sambil tersenyum. "Putri, kamu dari mana? Bukankah kamu tadi sudah masuk kelas? Dan ibu tidak melihatmu keluar lagi dari ruangan ini?" tanya Ratri yang sangat terkejut. "Ibu, Putri dari tadi masih di luar, belum masuk kelas," jawab Putri keheranan. "Loh, bukannya kamu tadi?" kata Ratri sambil menengok ke bangku Putri. Ratri menghentikan perkataannya begitu melihat bangku di pojok belakang itu ternyata sudah ada yang menduduki. Seorang anak perempuan berseragam SMP juga dan mirip sekali dengan Putri. Tiba-tiba anak itu menoleh ke arah Ratri. "Duh, Gusti Allah, berikan hambamu ini kekuatan dan jauhkan dari gangguan lelembut yang selalu mengikutiku," doa Ratri dalam hati ketika mengetahui anak itu bermuka rata. Seketika Ratri mengalihkan pandangannya ke arah Putri yang masih diam berdiri di depan mejanya. Dan semilir angin berhembus pelan seperti meniup perut Ratri. Dia merasakan udara dingin mengalir dan masuk ke dalam perutnya. "Ada apa, Bu?" Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kok, Putri. Sudah, kamu duduk sana," kata Ratri sambil menengok kembali ke kursi Putri. Kursi itu ternyata telah kosong. Anak perempuan bermuka rata itu telah menghilang entah kemana. Ratri menghela nafas panjang dan mengelus-ngelus perutnya. Putri kemudian duduk di bangkunya seperti murid-murid yang lain. Pelajaran pun kemudian dimulai. Suasana hening ketika semua murid sedang mengerjakan soal yang ditulis Ratri di depan papan tulis. Tiba-tiba Ratri mendengar suara senandung anak perempuan. Suara itu seperti berasal dari bangku pojok belakang. Suara itu dari bangku Putri. "Putri,
kamu bersenandung?" tanya Ratri. "Tidak, Bu," jawab Putri sambil terus menulis. Sejenak senandung itu berhenti ketika Putri menjawab pertanyaan Ratri. Kemudian sayup-sayup terdengar kembali dan semakin lama semakin jelas. Senandung itu pun memberikan reaksi pada bayi di dalam perut Ratri. Dia merasakan gerakan-gerakan bayinya seperti mengikuti irama senandung itu. Ada apa ini? Apakah itu senandung lelembut yang berusaha mempengaruhi bayiku? Dia teringat kembali perkataan simboknya tentang lelembut itu. Ratri terlihat panik dan segera keluar menuju ruang guru. Dia duduk beristirahat sambil mengelus-ngelus perutnya yang terasa mengeras seperti sedang berkontraksi. Diminumnya beberapa teguk air putih untuk meredakan rasa paniknya. "Duh, Gusti Allah, berikanlah keselamatan dan lindungi anakku ini." Dan semilir angin berhembus pelan membawa aroma wangi bunga melati di ruang guru. Ratri semakin gelisah dan tercipta sebuah halusinasi di sana. Ruang guru bagaikan dunia lain baginya. Di telinganya tiba-tiba terdengar bermacam-macam suara riuh rendah bersaut-sautan. Ratri seperti berada di tengah-tengah kerumunan orang yang tidak kelihatan, seperti ada yang mencengkeram pikiran dan perasaannya, seperti ada yang menguasai jiwanya. Ratri berusaha melawan dengan sepenuh kekuatannya dan juga keyakinannya. Bayangan lembut yang mengikuti bayinya muncul kembali. Kata-kata simboknya waktu itu seolah-olah membelenggu dan juga mensugesti pikirannya untuk mengakui eksistensi lelembut tersebut. "Lelembut itu, apakah ingin menguasai jiwaku?" kata Ratri dalam hati. Kata-kata Ratri itu bagaikan air yang menerjang pondasi keyakinan Ratri sendiri. Dan lambat laun halusinasi di dalam alam bawah sadarnya semakin menguat. Suasana ruang guru yang sebenarnya sepi itu berubah 180 derajat bagaikan kapal yang mau karam diterjang badai dan ombak besar. Ratri merasa terombang-ambing di dalamnya. Semilir angin berhembus pelan membuat sekeliling Ratri ini berubah menjadi kilatan cahaya yang menyilaukan matanya. Cahaya itu memaksa Ratri untuk memejamkan matanya rapat-rapat. Dan senandung itu terdengar lagi di sana, senandung seorang anak perempuan. Senandung itu seperti mengajak bayi yang ada di dalam kandungan Ratri untuk keluar dari perutnya. Ratri merasakan kontraksi yang semakin kuat, dan kulit perutnya bagaikan diiris-iris oleh sembilu. Dia merasakan gerakan-gerakan aneh dalam perutnya yang serasa akan merobek-robek kulit perutnya. Bayiku mau keluar. Jangan kau ajak bayiku keluar. Siapa kau? Wah, jangan ganggu aku. Jangan ganggu bayiku. Ratri berteriak sekuat tenaga, tetapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan saja. Dia hanya bisa mendesah sambil memegangi perutnya yang terasa mau pecah itu. Duh, Gusti Allah, apa yang sedang terjadi pada anakku? Serit Ratri dalam hati. Dia berusaha mencari pegangan keyakinan agar tidak terseret terlalu jauh menuruti halusinasi pikirannya. Tetapi Ratri ini benar-benar tidak dapat mengendalikan dirinya. Tubuhnya terguncang hebat dan perutnya semakin terasa mau pecah oleh gerakan-gerakan bayinya itu. Suara senandung itu bagaikan magnet yang menarik-narik bayi dalam kandungan Ratri. Tiba-tiba kemudian muncul sepasang tangan berwarna gelap dengan kuku-kuku runcingnya. Sepasang tangan itu terlihat mengayun-ngayun bagaikan membuat guratan untuk merobek perut Ratri. Semakin dekat dan keras. Ujung kuku runcingnya mengenai baju yang dipakai Ratri hingga tembus ke kulit perutnya. Ratri berteriak histeris melihat darah keluar dari kedua luka robek di perutnya itu. Darah itu muncrat kemana-mana hingga mengenai sepasang tangan gelap itu dan mengubah warnanya menjadi merah darah. Ratri semakin histeris dan berusaha untuk menutupi lukanya, tetapi dia benar-benar tidak berdaya untuk menggerakkan tangannya. Tubuhnya seperti terhipnotis dalam keadaan duduk lemah di kursi dan dia hanya bisa melihat sepasang tangan merah darah itu membuka jari jemarinya di depan perutnya yang terluka. Tangan itu seperti sedang menyambut sesuatu yang akan datang padanya.
Kembali Ratri merasakan perutnya bergejolak hebat dan luka robek itu menganga semakin melebar. Darah mengalir membasahi baju dan di sekitar lantai ruang guru tempat Ratri duduk di sana. Perlahan-lahan sesuatu keluar dari kedua luka menganga di perut Ratri, terbungkus selaput putih tipis tapi berlumuran darah. Sesuatu itu semakin memanjang dan bergerak-gerak di ujungnya. Terlihat bayangan sepasang tangan kecil di balik selaput putih tipis itu. Dan kemudian keras, tangan merah darah menjentikan ujung jarinya merobek selaput putih tipis yang membungkus sepasang tangan bayi itu. Kini terlihat dengan jelas sepasang tangan bayi itu keluar dari luka menganga di perut Ratri. Tangan bayi itu bergerak-gerak ingin menggapai sesuatu. Secepat kilat, sepasang tangan merah darah meraihnya dan kemudian menariknya kuat-kuat. Kembali darah keluar dari luka itu dan berceceran di lantai guru. Perut Ratri serasa mau pecah karena teriakan itu, dan terdengar suara menggema di sela-sela suara senandung. Aku ingin bayimu, aku ingin bayimu. Berkali-kali suara itu terdengar membuat bulu kuduk Ratri berdiri dan tubuhnya menggigil kedinginan. Pergi kau, jangan ganggu anakku. Kau sebenarnya tidak ada. Pergi kau. Kau tidak ada. Kau itu tidak ada. Ratri berteriak sekuat tenaga mencoba mengusir lelembut yang sedang mengganggunya sambil memegangi perutnya. Dia berusaha mensugesti dirinya agar eksistensi lelembut dalam pikirannya bisa hancur berkeping-keping dan meluruhkan halusinasinya. Kali ini suaranya terdengar menggema di seluruh ruang guru. Dia berhasil mengembalikan perasaan dan juga pikirannya. Tiba-tiba dia merasakan dua tangan memegang pundaknya dan berusaha menahan guncangan badannya. Kemudian Ratri ini sayup-sayup mendengar suara memanggil-manggil namanya. Ibu Ratri, sadar bu, apa yang sedang terjadi? Tanya Mbok Pon, istri penjaga sekolah. Dia kebetulan masuk ruang guru membawa bagi berisi beberapa gelas teh hangat untuk para guru dan terkejut melihat Ratri seperti sedang kesurupan di sana. Dia berusaha menyadarkan Ratri. Mendengar namanya dipanggil, Ratri seperti tersadar kembali. Dia membuka matanya, perlahan-lahan pandangan matanya ini kembali normal dan peluh membasahi seluruh wajah dan tubuhnya. Ibu tadi berteriak-teriak sambil memegangi perut ibu. Ada apa sebenarnya bu? Tanya Mbok Pon pada kala itu. Ratri belum sepenuhnya sadar. Dia memandang ke arah perutnya. Diraba-raba perutnya masih besar dan tidak terdapat luka. Pandangan matanya melihat ke sekeliling seperti orang linglung dan baru sadar sepenuhnya ketika pandangan matanya melihat wajah Mbok Pon itu. Mbok Pon, iya bu, ibu kenapa? Tanya Mbok Pon sambil memberikan segelas teh hangat untuk Ratri. Aku tidak tahu Mbok, sepertinya lelembut itu benar-benar mengikuti anakku, jawabnya sambil menyeruput teh hangat itu. Lelembut? Lelembut bagaimana bu? Lelembut karena aku telah melanggar pantangan leluhur, kata Ratri masih dengan nada gelisah. Mbok Pon tidak paham dengan apa yang sedang dikatakan oleh Ratri, dan dia juga tidak tahu apa yang sedang dialami oleh Ratri. Ratri mengalami halusinasi karena sugestinya pada perkataan Mbok Sum tentang lelembut yang selalu mengikuti bayi dalam kandungannya, dan lelembut itu menguasai pikiran dan juga perasaannya. Mbok Pon hanya bisa merasa cemas dan kasihan pada Ratri. Lambat laun Ratri dapat menguasai pikiran dan perasaannya. Dia merasakan udara dingin keluar dari perutnya. Perlahan-lahan perutnya terasa normal dan bayi di dalamnya tenang kembali. Sudah Mbok Pon, terima kasih minumannya. Ratri berpamitan pada Mbok Pon yang masih tidak tahu apa yang telah terjadi pada Ratri. Ibu Ratri sudah sehat kembali? Tanya Mbok Pon. Ratri hanya mengangguk dan tersenyum pada Mbok Pon. Dia segera kembali ke dalam kelas untuk menyelesaikan pekerjaan mengajarnya. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya. Nah, makin seru kan peristiwa apa yang terjadi selanjutnya nanti?
Ya, saya pun juga penasaran ya teman-teman. Intinya cerita ini akan berlanjut semakin seru ke depannya. Jadi nantikan terus ke depannya hanya di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari cerita ini dan juga channel ini juga. Nah, kelanjutan cerita ini bagaimana pengalaman yang akan dialami oleh Ratri, dan sebenarnya apa maksud dari simboknya, dan bagaimana kelanjutan dari cerita sepasang suami istri ini dan juga simboknya? Ya, mari kita saksikan di video terbaru selanjutnya. Intinya video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak salah kata ataupun mungkin narasi saya kurang jelas dalam membacakan video kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.